Yang ada dalam kekuatan fisiknya yang terbatas itu adalah orang-orang harus dilayani. Yang menderita harus ditolong. Yang sakit harus dijamah dan disembuhkan. Keadaan fisiknya yang terbatas tidak membatasi geraknya untuk melakukan kasih. Kita lanjutkan dengan pembacaan Injil dan sekaligus renungan yang akan dibawakan oleh Suster Sifra. Selamat malam, para suster, para sahabat semua yang terkasih. Malam hari ini kita akan bersama mendalami tema tentang kepekaan hati terhadap orang sakit. Sebelum melanjutkan dengan 1-2 pokok permenungan, mari kita mendengarkan bacaan suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus,
seperti tadi sudah dikatakan, ini tema permenungan kita pada rekoleksi di bulan Februari ini, kepekaan terhadap orang sakit. Sumber yang menginspirasi kita dalam permenungan kali ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 yang tadi baru saja dibacakan. Dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu dari kitab Ayub bab 42 ayat 10 sampai dengan 17. Kemudian kesaksian tentang Uskup Agung Gabriel Manek SVD mengunjungi para penderita lepra di Tanjung Naga dan membangun rumah sakit kusta di Lewoleba. Mari Bapak Ibu para sahabatku dan para susterku yang terkasih, kita coba melihat satu persatu pesan untuk kita dari sumber-sumber ini. Yang pertama, berbelas kasih kepada semua yang terluka. Dibandingkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Kita dipanggil untuk berbelas kasih seperti Bapa di surga. Belas kasih Bapa terarah pada yang lemah dan yang perlu dijamah. Gambaran belas kasih Bapa seperti yang diuraikan dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini. Ketika melihat si sakit di jalan, hatinya langsung tersentuh. Setidaknya, menurut refleksi saya, ada 3 hal yang menggambarkan tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Yang pertama, berhenti untuk menolong. Tindakan ini tentu didasari oleh rasa belas kasih. Rasa ini sangat menguasai diri si Samaria itu. Rasa belas kasih telah membuat langkahnya tertahan. Dia berhenti, mendekati, menyapa, menjamah, dan merawat si sakit itu. Ketika orang Samaria ini berhenti untuk menolong, sebenarnya ada situasi di sana yang tidak terlalu menguntungkan dia. Di sana ada sekian banyak risiko besar yang bisa saja terjadi pada dirinya. Diceritakan bahwa jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu penuh dengan tantangan, penuh dengan penyamun. Di situ adalah tempat yang sangat berbahaya jika orang terlalu lama berada di tempat itu. Orang lebih cepat pergi itu lebih baik. Lalu resiko lain, kalau orang Yahudi yang terluka tadi sembuh, si Samaria ini dapat menjadi saksi untuk penyerang-penyerangnya. Misalnya di proses hukum dan lain-lain, dia bisa menjadi saksi dan itu akan menjadi ribet. Karena itu siapa saja yang berusaha untuk menolong berada dalam bahaya besar. Dia yang menolong orang terluka itu juga bisa saja dibenci oleh penyamun-penyamun. Dan bisa jadi dia menjadi incarannya, incaran mereka. Hal kedua, meninggalkan sikap egoisnya. Seperti yang kita ketahui, orang Samaria adalah orang yang dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bahkan dikatakan sangat membenci orang Samaria. Tapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini tidak ingat diri. Dia lebih memilih menyelamatkan orang yang sedang sekarat itu daripada mengingat-ingat persoalan antara Samaria dan Yahudi. Dia menolong sampai tuntas. Dia membantu tanpa pamrih. Bagi si Samaria ini, hal yang paling mulia adalah orang yang sekarat ini diselamatkan. Hal yang ketiga, menolong tanpa hitung untung rugi. Setelah membalut luka-luka orang yang dirampok oleh para penyamun itu, orang Samaria menitipkan si sakit
pada orang lain untuk dirawat. Dia membayar orang untuk merawat orang sakit itu. Dia mengeluarkan isi dompetnya tanpa pertimbangan. Dia katakan, saya akan membayar biaya perawatan orang ini. Saya kenal keadaannya. Saya tahu dia tidak punya uang. Saya tidak akan meninggalkannya begitu saja di sini. Saya pasti kembali. Inilah ungkapan yang keluar dari rasa iba dan ketulusan si Samaria kepada yang sedang menderita. Dia langsung bertindak. Tidak pakai lama, ini saya pinjam kata-katanya Ketua SMGM. Tidak pakai lama. Tidak tunggu-tunggu. Si Samaria memiliki rasa belas kasih kepada yang terluka. Dia memiliki rasa belas kasih kepada yang sakit. Dia memiliki rasa belas kasih kepada yang perlu ditolong. Mari kita lihat poin yang kedua yang perlu kita renungkan, menyembuhkan karena suatu perjumpaan. Kita bandingkan dengan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 yang menjadi salah satu dari sumber bahan permenungan kita. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Pelayanan terhadap orang sakit dapat menemukan sumber motivasi dan kekuatan yang tidak putus-putusnya dalam kasih Kristus. Seperti yang ditunjukkan oleh kesaksian para pria dan wanita kudus yang selama ribuan tahun telah bertumbuh dalam kekudusan melalui pelayanan kepada yang lemah. Ada banyak kisah-kisah orang kudus yang memiliki rasa peduli terhadap sesamanya, yang memiliki kepekaan terhadap yang sakit dan menderita. Misalnya, kita sebut saja seorang santa yang tentunya tidak asing dari ingatan kita, Bunda Teresa dari Kalkuta, yang tidak tega melihat setiap penderitaan sesamanya. Dan tentu saja masih banyak kisah-kisah orang kudus lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap orang yang menderita. Misteri kematian dan kebangkitan Kristus adalah sumber cinta yang mampu memberi makna penuh pada pengalaman orang-orang sakit dan menderita, dan pengalaman dari mereka yang merawat orang sakit. Perjumpaan orang sakit dan mereka yang bertugas di rumah-rumah sakit, yang berprofesi sebagai perawat, telah meninggalkan cerita iman bagi mereka yang benar-benar menghayati bahwa perjumpaan itu ada keterlibatan Allah yang hadir dengan belas kasih-Nya. Injil sering memperjelas hal ini dengan menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan bukan dengan sihir, tetapi sebagai hasil dari suatu perjumpaan. Hubungan antar pribadi di mana karunia Allah menemukan tanggapan dalam iman mereka yang menerimanya. Seperti yang sering Yesus ulangi dari kisah-kisah Injil bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52 sesungguhnya meninggalkan pesan bagi kita. Yang pertama, menjadi penyembuh bagi orang lain. Bartimeus mengikuti Yesus dan dia menjadikan dirinya bagian dari misi Yesus. Maka kita pun hendaknya demikian, menjadi bagian dari misi Yesus. Bartimeus bukan hanya mengalami sukacita untuk dirinya sendiri, tetapi dia kemudian merayakan sukacita dalam misi penyembuhan Yesus. Hidup yang sudah dibarui Kristus akan sampai kepada maksud dan tujuan Kristus apabila
kita ikut dalam arak-arakan kesembuhan orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dalam arak-arakan kesembuhan orang lain? Ya, kita sendiri harus ada di dalamnya. Kita sendiri harus masuk dalam proses penyembuhan itu. Kemudian tentu ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya? Ada terlalu banyak cara. Misalnya, dengan pergi mengunjungi, dengan mendoakan, dengan mengatakan sepatah kata yang menguatkan orang itu, dengan memberikan sentuhan kasih. Kemudian, kalau secara medis, dengan kita membawa orang sakit itu ke rumah sakit. Dan saya kira masih banyak cara lain yang kita bisa lakukan untuk berjumpa dan menolong orang-orang sakit. Mari kita lihat poin berikut, ketergantungan pada Tuhan. Dari kitab Ayub bab 42 ayat 10 sampai dengan 17. Ini dari perikop keadaan Ayub dipulihkan. Pengalaman sakit membuat orang menyadari kerentanannya sebagai makhluk yang bergantung pada Tuhan. Dan ini banyak orang-orang bersaksi bahwa pada saat sakit, orang mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Si sakit mendapati dirinya tidak berdaya, karena kesehatannya tidak bergantung pada kemampuan. Dan tentu saja si sakit itu dikuasai kekhawatiran-kekhawatiran. Dalam kisah Ayub, itu Ayub merasa sedih. Ayub bahkan disalahpahami. Dalam keadaan yang demikian, Ayub berseru kepada Tuhan dengan sangat keras. Dikatakan Ayub berseru kepada Tuhan dengan sangat keras, sehingga akhirnya Tuhan menjawab seruannya dan mengizinkannya untuk melihat cakrawala baru. Rasa ketergantungan Ayub pada Tuhan telah memulihkan keadaannya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan justru memberikan berkat melimpah atas Ayub karena kesetiaan dan ketergantungannya pada Allah dalam melewati sekian banyak penderitaan. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub, kita akan merasa sulit jika hal itu kena pada diri kita. Paling tidak saya merasa saya tidak mampu seperti Ayub. Ayub memang sosok yang sangat kuat dalam setiap derita yang menimpanya. Kita juga perlu seperti Ayub, bergantung penuh pada Allah. Setia dalam derita kita sendiri dan setia bersama dengan orang lain yang menderita. Orang yang setia akan memperoleh cakrawala. Dan ini Ayub telah membuktikannya. Melewati sekian banyak derita dan pada akhirnya Ayub terbebaskan dan Ayub dikatakan mendapat berkat berlimpah dari Tuhan. Orang yang setia menanggung derita, hidupnya akan dipenuhi oleh keajaiban-keajaiban Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita lihat lagi satu sosok yang sangat menginspirasi hidup kita, sangat menginspirasi komunitas kita, baik PRR maupun SMGM, yaitu Monsignor Gabriel Manek, SVD. Monsignor Gabriel Manek, SVD, peduli terhadap orang-orang yang menderita. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah belajar banyak tentang beliau, Monsignor Gabriel Manek itu sosok yang setia dan taat mengikuti amanat Kristus. Beliau sangat peduli terhadap orang-orang yang menderita. Ketika sebagai uskup di Larantuka dan bahkan ketika beliau masih sebagai pastor
yang berkarya di wilayah Flores Timur, beliau memiliki kebiasaan untuk pergi mengunjungi. Bapak Uskup mengunjungi semua umatnya tanpa pilih kasih, tanpa terkecuali, termasuk umatnya yang berada di tempat yang sulit, di tempat yang terpencil, yang mungkin di tempat itu hanya satu keluarga Katolik. Bapak Uskup tetap pergi mengunjungi, menyapa mereka. Bapak Uskup tetap dengan setia mengunjungi orang-orang umatnya yang menjadi sasaran pelayanannya. Beliau sangat mengenal kondisi umatnya, termasuk orang-orang kusta yang dianggap najis dan harus diungsikan ke tempat yang jauh dari masyarakat umum. Mari kita lihat beberapa buah dari sikap pedulinya Bapak Uskup Manek. Berhadapan dengan kondisi umat yang seperti sudah saya katakan 1-2 hal tadi, Monsinyur Gabriel Manek langsung mencetuskan ide untuk membangun 2 rumah sakit dalam Batak. Yang pertama adalah rumah sakit untuk merawat pasien kusta, yang kemudian dikenal dengan Rumah Sakit Beato Damian, yang saat ini dikelola oleh para suster CIE. Dan yang kedua adalah rumah sakit untuk perawatan umum, yaitu Rumah Sakit Bukit Lewo Leba. Tidak hanya itu, beliau juga menyiapkan tenaga perawat dengan studikan tenaga-tenaga medis itu. Para calon suster PRR waktu itu, Bapak Uskup instruksikan untuk pergi ke Lewo Leba, melatih diri untuk merawat orang kusta. Dan siapa sangka kalau kemudian PRR akhirnya membuka misi untuk pelayanan orang kusta di Naop Timor dan di Mamugu, Papua. Kepekaan hati Bapak Uskup Gabriel Manek begitu membekas pada diri putri-putrinya. Kita masih punya seorang sosok sejarah yang hidup, Suster pemimpin Gabriela, Suster perdana yang merintis karya kusta di Naop, yang selalu berbicara memotivasi suster-suster untuk peduli terhadap pelayanan orang sakit dan menderita. Suster pemimpin Gabriela masih hidup dan selalu memacu para suster bahwa orang kusta itu biji matanya Bapak Uskup dan harus menjadi biji mata kita sebagai putri-putrinya Monsinyur Gabriel Manek. Para sahabatku yang terkasih, kita juga tidak menyangka bahwa kemudian akan lahir komunitas SMGM. Siapa yang tahu? Itu rencana Tuhan. Komunitas ini komunitas yang memiliki rasa peduli yang kuat terhadap orang-orang yang menderita, terbukti dari setiap kegiatan dari para sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Tuhan berkarya sangat dahsyat di dalam rasa iba, belas kasih dan kerinduan untuk menyembuhkan orang-orang sakit itu bertumbuh, harusnya bertumbuh dalam hati kita. Rasa belas kasih lahir dari ringan langkah. Rasa peduli lahir juga dari ringan langkah. Tindakan belas kasih berawal dari ringan langkah. Paling tidak ini yang bisa saya lihat dari kepekaan Bapak Uskup Gabriel Manek yang suka mengunjungi. Dari ringan langkah mengunjungi, Bapak Uskup kemudian melakukan ini, melakukan itu untuk menolong, membebaskan situasi orang-orang yang dikunjunginya. Mulai dari ringan langkah, berjalan mengunjungi, Bapak Uskup Manek merasa iba, merasa berbelas kasih,
kepada kondisi orang-orang yang dikunjunginya. Dari ringan langkah juga Bapak Uskup Manek peduli terhadap setiap penderitaan. Dari ringan langkahnya, beliau akhirnya berani bertindak untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang menderita. Beliau dikatakan bahkan melupakan keadaan dirinya. Diceritakan ketika Bapak Uskup berkunjung ke Tanjung Naga, satu tempat pembuangan, dikatakan tempat pembuangan ya, orang-orang yang kusta pada zaman itu, saat pulang kembali ke pastoran, sering ditemukan Bapak Uskup tidak menggunakan baju lagi. Kemudian kalau ditanya, di mana bajunya Monsinyur, atau di mana sendalnya Bapak Uskup? Jawabannya singkat, ada orang di sana yang lebih membutuhkan. Inilah totalitas Monsinyur Gabriel Manek dalam penghayatannya akan belas kasih Allah. Beliau mengambil bagian dari belas kasih Allah dalam siara hidupnya. Masih terlalu banyak kisah lain tentang belas kasih yang dihayati oleh Monsinyur Gabriel Manek. Misalnya, mengasihi orang asli suku Indian ketika beliau berada di Amerika. Beliau masuk ke onggokan-onggokan sampah, mengais sampah untuk memungut permadani dan barang-barang bekas yang layak pakai untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya, orang suku Indian itu. Beliau tidak peduli dengan derita fisik yang dialaminya. Yang ada dalam kekuatan fisiknya yang terbatas itu adalah orang-orang harus dilayani. Yang menderita harus ditolong. Yang sakit harus dijamah dan disembuhkan. Keadaan fisiknya yang terbatas tidak membatasi geraknya untuk melakukan kasih. Kekuatan, kepekaan, dan kepedulian Bapak Uskup Gabriel Manek terhadap orang-orang sakit terletak pada kekuatan kepasrahannya pada rencana dan kehendak Allah. Beliau selalu meyakini bahwa hal baik apapun akan tetap hidup karena Roh Kudus, karena Bunda Maria yang selalu ada. Seperti yang diyakininya tentang kongregasi PRR, bahwa PRR tidak akan mati, Roh Kudus dan Bunda Maria ada di dalamnya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, akhirnya sampai pada refleksi kita. Refleksi PRR dan SMGM. Ada dua pertanyaan penuntun yang mungkin bisa membantu kita dalam sharing nanti. Yang pertama, bagaimana cara bertindak kita terhadap orang-orang sakit dan menderita yang membutuhkan sikap peduli dari kita? Lalu, baiklah, kita membangun niat, kira-kira niat pribadi atau niat bersama dalam komunitas PRR atau dalam komunitas SMGM, niat apa untuk meningkatkan aksi peduli kita terhadap orang-orang sakit dan menderita. Sekian, terima kasih.